walaupun paskesnya dimanapun, tapi kalau dia berkunjung ke suatu daerah dalam keadaan mudik, boleh menggunakan JKN-nya berobat dimanapun di paskes yang terdekat. Kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Baik Pak Alek, aku nengok Pak Alek ini grogi aku. Baik Pak, jadi peserta yang menunggak itu ada nanti dikenakan denda apabila tidak aktif, yaitu pesertanya segmen peserta mandiri dan peserta badan usaha. Jadi dikenakan itu di ketika dia memasuki rawat inap. Jadi di rawat inap itu nanti akan dihitung bulan tertunggaknya dikali 5. 5 dikali itu tadi Pak, denda yang harus dibayarkan contoh 1 juta 5%-nya dikalikan 1 juta dikalikan bulan tertunggak berapa bulan. Contoh kalau 3 bulan sama dengan 150 gitu. Itulah denda yang harus dibayarkan. Baik, tambahan denda itu berlaku hanya 45 hari. 45 hari sejak kapan nih Pak? 45 hari sejak dibayarkannya iuran pengaktif. Tunggakan iuran gitu ya Pak ya? Iya, iya. Oh ya, jadi 45 hari sejak dia membayar tunggakan iurannya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau dia setelah 45 hari itu udah nggak kena lagi ya Pak denda layanannya? Iya, betul, Pak. Nggak kenal. Nggak kena lagi. Oke. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Terkadang kan Oke. banyak peserta nih Pak kesulitan dalam mengakses sistem atau nggak tahu nih Pak, gimana sih cara mengecek status kepesertaannya aktif atau enggak. Nah, gimana sih Pak cara mudahnya Pak untuk peserta bisa mengecek status kepesertaannya? Untuk mengecek keaktifan peserta, bisa melalui mobil JKN, ya, dan melalui Play Store kita download, dan tutorialnya bisa dilihat di YouTube, ya. Seperti itu, eh, call center 165 bisa dihubungi, dan melalui pendawa nomor WhatsApp-nya 0811 816 5165. Wah, ternyata ada banyak cara ya Pak untuk mengecek status kepesertaan kita kan? Iya, Pak. Iya, jadi untuk peserta JKN jangan lupa untuk rutin mengecek status pesertanya agar pada saat menerima layanan tidak terkendala. Oke. Betul sekali, Pak. Nah, ini yang terbaru nih Pak. Ya, kemarin juga di media sosial resmi ya BPJS Kesehatan RI itu ada di posting terkait perlindungan bagi jemaah haji. Itu mungkin boleh dijelaskan Pak. Terkait jemaah haji. Jadi program JKN memberikan perlindungan Pak, perlindungan kesehatan tidak hanya untuk jemaah haji, juga untuk petugas haji, namun juga anggota keluarga ya. Dalam hal jemaah haji dan petugas haji membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan. Pada saat berada di embarkasi, maka jemaah dan petugas haji dapat dirujuk di rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dengan menjadi peserta JKN, jemaah tidak perlu khawatir dengan biaya pelayanan kesehatan selama menjelang keberangkatan dan kepulangan haji, sehingga jemaah haji bisa khusyuk beribadah di tanah suci. Itu sih Pak. Oke, jadi program JKN itu bisa digunakan oleh jemaah haji itu eh, sebelum dan sesudah kepulangan ya Pak ya. Sebelum keberangkatan Iya, dan sesudah kepulangan ya pada saat embarkasi ya Pak ya. iya betul. Oke. Nah, kan ini juga sudah mau menjelang Hari Raya Idul Fitri nih Pak. Ya, itu biasanya kan BPJS Kesehatan itu memberikan kemudahan-kemudahan ya dalam berobat, dalam pengambilan obat. Itu kira-kira di tahun ini tetap seperti itu nggak Pak? Oh, baik. Terkait layanan libur Lebaran ya. Jadi peserta untuk berlibur itu tidak perlu khawatir ya. Jadi
peserta dimanapun berada ketika mengalami sakit boleh berobat di paskes manapun. Di paskes manapun maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Ya, jika ditolak berobat, nanti peserta bisa menghubungi care center 165 atau bisa WA Pendawa melalui WA nomor 0811 8165 165. Jika peserta berada di luar kota dalam kurun waktu yang lama atau disarankan peserta itu untuk merubah paskesnya. Gitu Pak. Jadi walaupun paskesnya dimanapun, tapi kalau dia berkunjung ke suatu daerah dalam keadaan mudik, boleh menggunakan JKN-nya berobat dimanapun di paskes yang Oke, jadi nggak ada batasan ya Pak ya, harus di vaskes tempatnya terdaftar, nggak seperti itu ya. Jadi bisa diakses di mana saja di seluruh Indonesia ya Pak ya. ya betul Pak. Oke Pak, selama Bapak kan tadi cerita udah 9 tahun ya Pak ya di Subuh Salam sebagai Kepala BPJS Kesehatan ya Pak. Ya, Iya, nah selama 9 tahun nih Pak, apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapin di Kota Subuh Salam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pak? baik. Eh, Biasanya tantangan terbesar itu ya yang paling dominan itu peserta selalu minta rujukan sama dokternya gitu ya. Jadi lebih orang itu pesertanya lebih suka ke rumah sakit daripada di paskes. Itulah tantangan yang perlu kita memberikan pemahaman kepada peserta. Wah, ternyata di Kota Subuh Salam masih banyak peserta yang belum paham ya Pak tentang alur layanan ya Pak ya. Alur layanan Iya, yang iya. oke. Nah, untuk solusinya nih Pak, gimana sih Bapak menjelaskan kepada peserta tersebut tentang hal ini Pak? Ya, solusinya kita melalui bidan-bidan desa, kita selalu sampaikan bahwasanya ketika bidan desa melakukan posyandu agar menyampaikan ke masyarakat terkait alur pelayanan, itu selalu disampaikan ke masyarakat. Kadang-kadang eh, kita maklum juga di desa-desa mereka kurang puas dengan pelayanan puskesmas gitu ya. Tapi itu memang tantangan itu bukan maksudnya bukan semua gitu. 1 2 peserta aja gitu. Padahal kalau mau dijamin dalam program JKN itu harus mengikuti alur layanan dan ketentuannya ya padahal ya Pak ya. Ya betul Pak. Harus Nah, berjenjang dia Pak dari puskesmas berjenjang. ketika dokternya nanti menyatakan ini harus dirujuk ya dirujuk, bukan masyarakat yang minta dirujuk gitu kan. Jadi memang hak dokter ya Pak untuk memberikan rujukan atau tidak memberikan rujukan ya. Ya betul. Nah, apa sih Pak harapan yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat ataupun peserta program JKN di Kota Subulu Salam Pak? Baik, harapan saya nggak banyak-banyak, sedikit aja ya. Masyarakat harus selalu menjaga kesehatan ya, jaga kesehatan, menjaga pola hidup ya. Dan untuk pesannya ya pastikan BPJS Anda selalu aktif sebelum sakit. Caranya download mobil JKN. Oke, Pak Paujan, saya Ya, boleh nanya, boleh. Kebalik pula lagi bos nih. Boleh, 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 boleh bos. Boleh, coba nanya. itu Pak Dias itu ngapain di samping itu? Kan koordinator bos. Memantau aja Mantap. kerja. Kalau ini produser. Oke Pak Madi ya, nggak terasa udah mau setengah jam kita bersama. Iya. Ya, di mana ada perjumpaan, ada perpisahan. Siap. Iya. Mau pantun Alek? Kayaknya nggak usah Bang. Karena Alek udah cakep Pak. Ya, ya Iya betul. kita tutup, kita tutup podcast kita episode 14 hari ini bersama dengan Pak Ahmadi yang kece ya, Kepala BPJS Kesehatan Kota Subuh Salam. Ya, ini kita tutup harus bersama-sama, Pak. Ya, jangan telat. Ya. Jangan lupa, Bapak harus bilang ngeng-ngeng. Oke, Pak. Oke. Oke, silakan Alex tutup.
Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Kenapa? JKN dalam JKN dalam podcast. podcast. Geng, 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 Ya. geng. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Aku tahu kamu belum jadi peserta PKN. Padahal pesertaannya wajib untuk sama. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya, lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Belum mau jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.